bisa mencintai produknya sendiri itu belum dilakukan. Bagaimana kalau kita mau memperjuangkan? Saya kalau ndak Wonosalam, ndak Excelsa, saya ndak mau. Apa istimewanya Wonosalam sama Excelsa ini? Dan kopi Jawa Timur ya, itu sebenarnya kopi yang sudah kualitasnya ekspor. Perekonomian para petani kopi kita turun. Mereka hanya melihat di masa-masa emas. Karena justru terlena. Padahal sebenarnya kopi itu justru ibaratnya kalau di pangan, tanaman pangan itu termasuk emas. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang sekali podcast saja Sapa Jatim kembali hadir bersama saya Virgianti Kusuma. Dan kali ini kita menghadirkan ngobrol bareng Dewan. Dan kali ini seperti biasa kita akan menghadirkan informasi terkini di Jawa Timur dan juga obrolan inspiratif bersama narasumber inspiratif dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita kehadiran narasumber kita Ibu Wiwin Sumrambah, Ya. Sarjana Peternakan Iya. MAP. Iya. Ini saya senang banget Bu, karena baru kali ini saya ketemu narasumber. Satu gelar kita Bu, boleh tos Oh dulu iya, oke. Sarjana Peternakan kita. Dan Ibu Wiwin ini merupakan anggota dari fraksi PDIP, Bu ya. Iya. Banyak membidani masalah perekonomian dan keuangan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan, pariwisata. Sudah Iya. tuwuk semuanya ya. Dan kemudian juga mewakili Kabupaten Kota Mojokerto dan juga Kabupaten Jombang. Iya. Beda dari podcast lain. Kalau podcast saja itu kita selalu ingin memperkenalkan siapa sih orang yang mewakili kita di DPRD Provinsi Jawa Iya. Timur. Orang mungkin sudah pernah melihat Instagramnya atau mungkin liputannya mengenai Bu Wiwin. Tapi saya pengen tahu lagi nih Bu Wiwin. Bu Wiwin itu siapa sih sebenarnya sebelum menjadi seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur? Yang jelas saya ini menikah dengan petani, maka otomatis profesi saya juga petani. Karena memang waktu itu tidak diizinkan untuk bekerja di luar rumah, sehingga saya memperkuat kegiatan suami di pertanian. Jadi saya juga mulai dari ngurusi kalau panen, karena kebetulan saya kan terbiasa kuliah dengan pasca panen ya, Iya, sama sarjana dengan Mbak peternakan Vivi ya. ya. Ini jadi terbiasa. Awalnya dulu saya hanya dipasrai untuk pasca panennya. Jadi gabah kalau sudah dipanen mau diapain nih, mulai ngurusin jemurnya, kemudian packing ditaruh di gudang, kemudian harus memasarkan, sampai kemudian secara bertahap saya juga sudah belajar semuanya. Jadi ya kuliah lagi Mbak, karena dari peternakan, sarjana peternakan ke Pertanian itu pertanian. tahun 2001 ya Bu ya? 2001 ya, jadi langsung manten baru, nggak ada yang namanya apa istilahnya Honeymoon. tidak ada. Sudah pada saat, karena kami menikah itu pada saat panen, jadi kebetulan waktu itu kami juga kontrak di Dolok, sehingga ya harus keliling daerah untuk cari gabah untuk suplai ke Dolok. Saya dengar malah Ibu tuh sampai benar-benar kemas sendiri, Betul. terus nganter sendiri, Betul. keliling-keliling gitu. Ini ya, Bu? bahkan yang menarik Mbak. Jadi insting bisnisnya jalan gara-gara saya ketika anak saya TK itu saya bayar zakatnya itu saya kemas 2,7 kilo, saya masih ingat. Saya kemas sendiri karena punya tempatnya untuk kita ngolah ya, kita punya slab lah bahasanya, itu kita kemas sendiri, sablon, beras zakat. Kita sablon sendiri itu pakai yang manual gitu. Nah, kemudian orang tentu yang lain kok belinya di mana? Saya bikin sendiri, mau. Akhirnya tahun berikutnya saya nggak main-main, langsung suplai untuk beras orang tua zakat gitu ya? Iya. Luar biasa. Dan itu akhirnya saya lakukan bertahun-tahun sampai saya terakhir yang saya handle sendiri ya, tahun 2020 saya berhenti, tapi di tempat usaha kami masih terus jalan sampai sekarang. Tapi saya tidak, karena memang ini adalah usaha keluarga. Ini cerita lain nanti, karena kita berbicara tentang corporate ya. Nah, itu beda lagi, nanti kita kapan-kapan deh boleh kita ngangkat tema tentang corporate pertanian. Boleh banget, ya. Karena kalau berarti
pengalaman di bidang pertanian itu 20 tahun ya, 20 dari Iya. 2001 sampai sekarang sudah 2026 dan masih jalan. Saya dengar juga sampai Ibu tuh sempat buka toko sembako sendiri ya. Iya. Tahun 2013. Karena kita punya tempat pelatihan. Oh. Jadi kita punya tempat pelatihan yang mulai dari 2006 yang kemudian kita mencoba untuk melengkapi semua kebutuhannya. Dan sekarang sudah berkembang lagi, yang namanya usaha ya harus berkembang kan. Kita juga punya tempat wisata edukasi. Apa namanya, Bu? Namanya Balai Tani. Balai Tani. Itu benar-benar mengedukasi tentang pertanian. Jadi anak-anak sekolah gitu bisa belajar ke sana Iya, gitu ya. iya. Diajari tentang apa itu media dan sebagainya. Kami lakukan. Padahal kalau saya lihat ya SMP di 17 Surabaya, SMA 14 Surabaya. Ini asli orang Surabayanya. Orang kota. Orang kota. Tiba-tiba diboyong gitu ya ke Jombang setelah menikah. Iya. Apa bedanya hidup di Surabaya kemudian hidup di Jombang dan bahkan sekarang menjadi representasi orang Jombang? Ya, kehidupan yang justru 180 derajat itu justru membuat saya menjadi menarik. Saya kebetulan suka tertarik dengan hal-hal baru. Sehingga saya kemudian merasa ini hal baru yang di luar kebiasaan saya malah seneng. Apalagi dengan kekeluargaan di sawah ya. Itu semua buruh tani itu kalau sudah siang kan mereka bawa bontotan. Makan siang bersama mereka ternyata kenikmatan yang luar biasa. Itu yang membuat kemudian semakin enjoy. Itu yang saya rasakan. Coba deh kapan-kapan itu makan siang di sawah sama teman-teman buruh Pasti tani. enak banget itu Bu, nikmatnya Banget. tiada tara kata orang biasanya Betul. bilang Nah, ya. itu yang membuat akhirnya saya semakin jatuh cinta Terus kemudian menjadi Ibu juga petani terus ya. ikut organisasi tani juga ya Bu ya? Ya, saya juga secara otomatis akhirnya terbawa lah di dalam siklus-siklus petani-petani itu. Kemudian kita bikin P4S dan akhirnya otomatis terkoneksi dengan P4S yang lain. Akhirnya saya sampai hari ini pun masuk di dalam pengurus FK P4S se-Jawa Timur. Itu organisasinya juga jadi di bawah balai yang otomatis kementerian ya. Oke. Itu. Kalau bisa dibilang ya, perjalanan 20 tahun sebagai petani itu bukan yang singkat, tapi ini tiba-tiba kecemplung nih di dunia Iya. politik. Kok bisa Bu? Tiba-tiba kecemplung di dunia yang bisa orang bilang tuh ini dunia yang bahaya nih. Hidupnya kan dari petani lurus-lurus aja gitu. Sekarang banyak kiri kanan belok-belok gitu Bu. Nah, virusnya yang bawa suami nih. Karena saya mengenal suami mulai mahasiswa, beliau memang mahasiswa yang suka di pergerakan ya, waktu itu di GMNI. Saya akhirnya terbiasa berkumpul dengan teman-teman pergerakan juga, terbiasa berdiskusi. Nah, otomatis ketika setelah menikah kebiasaan itu kan terbawa ya. Akhirnya terbiasa berkumpullah dengan, apalagi suami juga di partai. Sehingga saya juga terbiasa dilibatkan. Biasanya kalau suami bergerak di strukturnya, saya diminta untuk membantu menggerakkan perempuannya. Jadi saya ikut pendampingan, jadi lebih banyak di sosialnya, pendampingan sosial. Kemudian yang terkaitan dengan masyarakat yang kesulitan untuk di rumah sakit, kita dampingin. Itu saya ditugaskan di situ. Jadi saya tidak ditugaskan di kepartaiannya, tapi saya ditugaskan di kegiatan sosialnya. Itu saya terus dilibatkan oleh suami, sehingga saya sudah terbiasa dengan suasana itu. Orang kalau berpikir politik itu kan ngomong gebiar kekuasaan, ngomong ini. Padahal tidak itu. Yang namanya berpartai itu bagaimana kita berproses seperti pemerintah juga. Ada kelompok yang fokus di berbicara tentang kekuasaan dan sebagainya. Tapi kita juga membagi kelompok, biasanya ditaruh di dalam badan dan sayap ini yang kemudian yang bekerja sosial, mendampingi masyarakat secara langsung. Itu kegiatan yang dibebankan kepada saya. Nah, sehingga pada saatnya, akhirnya saya diminta untuk yuk waktunya pindah nih, jangan di sosial terus. Nah, ini kemudian karena memang saya anggap ini adalah sebuah kepercayaan dan ada tugas ya, istilahnya tugas yang memang harus saya lakukan untuk mewakili masyarakat Jombang yang memang kebutuhannya support dari provinsi terutama masih perlu banyak untuk disupport ke sana, ya saya terima. Selama itu memang saya memang diorientasikan untuk itu, saya siap. Gitu aja.
Jadi 2024 sampai insya Allah 2029 Ibu Iya. berperan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Iya. mewakili Kabupaten Jombang, Jombang, Kabupaten Mojokerto Mojokerto, dan dan juga Kota Kota Mojokerto ya. Betul. Tapi sebelum itu juga Ibu pernah mengemban tugas ketika Bapak bertugas sebagai wakil wali kota, wakil bupati di Jombang. Ibu juga sebagai ketua tim penggerak PKK ya. Ini kan juga beban yang berat Bu, karena ini benar-benar mengawasi PKK se-Jombang gitu kan, dengan semua tugas-tugas sosialnya. Begitu. Seberapa besar peran itu menjadi bekal ketika menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, justru itu adalah ilmu yang semakin menguatkan saya. Pengalaman menjadi ketua PKK itu justru menjadi kemantapan saya untuk mau menjadi anggota DPR. Intinya begitu. Kenapa? Karena justru ketika menjadi ketua PKK itu kompleksnya itu kan lebih terlihat ya. Artinya karena jangkauan PKK ini luar biasa. Jangkauan itu dalam arti hal-hal yang dilakukan di dalam program-program PKK ini kayak seluruh programnya dinas. Hebatnya PKK di situ. Sehingga saya semakin tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang seharusnya dilakukan justru ketika menjadi ketua PKK. Nah, ketika kemudian dalam proses menjadi ketua PKK ini saya kemudian terbiasa bekerja sama dengan dinas, terbiasa menyampaikan sesuatu ke dinas untuk bisa dimasukkan di dalam program PKK. Nah, ini ternyata justru menjadi bekal ketika menjadi anggota dewan, karena anggota dewan otomatis kan harus bermitra dengan OPD. Sehingga kita terbiasa berkomunikasi dengan OPD, terbiasa membaca yang menjadi kebutuhan masyarakat yang kemudian kita sampaikan kepada OPD untuk dijadikan program. Ternyata justru menjadi bekal yang luar biasa buat saya. Itu kuncinya ya waktu ketika di PKK itu. Oke, hari ini kita akan ngobrolin soal petani kopi, Bu. Oke. Petani kopi akankah nasibnya sepahit kopi? Aduh, jangan sampai ya. Tapi ini kita harus bahas karena kalau saya bacakan datanya dulu, Bu, izin saya bacakan di data kopi di Jawa Timur. Jadi produksi Jawa Timur itu memimpin produksi di Pulau Jawa. Betul. Dengan angka mencapai 47.994 ton pada tahun 2022 dan menempatkan sebagai posisi 6 nasional. Ini kan luar biasa sekali. Kemudian untuk di Jawa Timur sendiri berdasarkan data tahun 2023, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso merupakan wilayah penghasil kopi utama dengan masing-masing berkisar antara 10.000 sampai 13.000 ton lebih. Dan jenis kopinya didominasi oleh jenis Robusta, terutama di daerah pegunungan Jember, Banyuwangi, serta Arabica di dataran tingginya. Dan ekosistem Jawa Timur sendiri memiliki ekosistem kopi yang sangat kuat karena ada lebih dari 105.000 kedai kopi yang bisa dibilang tertinggi secara nasional, setara dengan 22% total kedai kopi di Indonesia. Ini kan luar biasa sekali. Dan untuk peluang bisnis kopi di Jawa Timur ini juga gurih-gurih enak nih Bu ya. Ada ekspor kopi green bean-nya itu sangat digandrungi dunia dengan nilai ekspor mencapai 1,64 triliun rupiah pada Oktober 2025. Fokus pada kopi kualitas ekspor seperti Dampit dan Arabica Ijen Raung. Kemudian kedai kopi, kalau kita ngobrolin soal kedai kopi, Surabaya itu adalah pusat gaya hidup urban dengan persaingan kedai kopi tertinggi di Indonesia ternyata. Dan roastery dan supplier juga sangat tinggi, sangat meningkat baik untuk kualitas kafe lokal maupun ekspor, dan kopi olahannya atau instan, kopi tubruk dan kopi olahan berbasis UMKM semakin berkembang juga. Cuman nih Bu, ada minusnya juga bahwa lahan kopi punya ancaman. Ancamannya adalah krisis iklim dan cuaca ekstrim, terutama yang mengganggu produksi, menyebabkan kekeringan, mengurangi lahan subur, terutama untuk kopi Arabica yang peka suhu. Terus kita tahu bahwa sekarang banyak sekali alih fungsi lahan, terutama karena tekanan ekonomi yang bikin petani ini beralih ke tanaman yang lebih cepat menghasilkan uang. Sehingga perkebunan kopi itu semakin lama semakin menyempit. Dan kita juga tahu bahwa ada aturan baru anti deforestasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa, terutama Jerman, Italia, dan juga Belgia. Sehingga ekspor kopi ke Indonesia itu terancam ditolak kalau kita tidak ada perlindungan terhadap deforestasi. Dan selain itu juga ada hama dan penyakit. Kita mengetahui bahwa ada penyakit karat daun dan hama kutu hijau yang membuat
kualitas dan kuantitas hasil panen petani kopi ini juga menurun. Kemudian generasi muda ini, Bu, harapan bangsa, harapan kita ternyata kurang minat untuk meneruskan kebun kopi. Untuk usaha kopinya mungkin minat, tapi kebun kopinya ini kurang. Bagaimana Bu Wiwin melihat kondisi di lapangan seperti itu? Fenomenanya ya. Iya. Padahal sebenarnya kopi itu justru ibaratnya kalau di pangan, tanaman pangan itu termasuk emas sebenarnya. Ya. Justru sebenarnya kopi itu petani-petaninya itu tidak terlalu bekerja keras. Kenapa? Kan itu tanaman keras toh. Iya. Yang artinya dia tidak ada musim setiap tahun, jadi hanya perawatan saja. Per 10 tahun nanti baru ada yang namanya pergantian tanamannya, kan gitu. Nah, ini justru kemudian kenapa menjadi andalan di Aceh. Aceh itu rata-rata memang kopinya paling enak dan banyak petani kopi. Kenapa? Mereka nggak terlalu habis banyak energi untuk merawat. Dan harga kopi mereka mahal. Tapi memang kalau di Aceh kan luasan lahan per orang kan masih tinggi ya dibandingkan di Pulau Jawa. Tetapi ternyata, nah ini yang disebut kemudian kita sebut apakah sepahit kopi, karena justru terlena petani-petani dengan model yang punya pohon itu kadang-kadang terlena bahwa ada yang namanya 10 tahun harus diganti, ya kan? Ya. Ada musim yang secara siklus itu memang akan terjadi seperti ini. Kemarau panjang itu kalau dulu itu 10 tahun sekali, dan sekarang karena anomali iklim, karena global warming dan sebagainya, ini sehingga siklus itu maju, harusnya 10 tahun kadang 5 tahun sudah datang, ya kan, kemarau panjangnya. Nah ini kan yang menyebabkan hama ini, semakin perubahan cuaca iklim yang tidak menentu ini yang kemudian justru menyebabkan datangnya hama. Nah ini yang kemudian setelah 10 tahun, waktunya perbaikan, waktunya mengganti, ini mereka malas melakukan. Nah inilah yang kemudian menjadi perekonomian para petani kopi kita turun. Mereka hanya melihat di masa-masa emas. Nah tidak semua petani kemudian survive. Seperti yang jenengan sampaikan, kemudian sudah nggak menghasilkan, jual aja. Nah ini kemudian ganti nasib, bahasanya kan gitu. Sehingga kalau di Aceh itu akhirnya sekarang banyak petani-petani yang bukan orang asli Aceh akhirnya. Potensi daerah yang karena sebenarnya sangat bagus tapi justru diambil oleh pihak lain. Dan itu yang tidak kita inginkan terjadi di Jawa Timur. Tapi sebenarnya kalau misalnya mereka melihat atau merata-ratakan potensi emas tadi, kemudian dibagi dalam 10 tahun, atau mungkin sekarang siklusnya jadi 9 atau 8 tahun, sebenarnya cukup tidak untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari? Tergantung luasan. Nah itu dia. Sebagai gambaran aja Mbak, satu pohon kopi itu 1 tahun hanya menghasilkan itu hanya 20 kilo satu pohon. Nah itu dalam bentuk ceri, bahasanya kalau baru di panen itu namanya ceri. Kemudian diproses, dikuliti, dikeringkan sampai kurang lebih kadar airnya 12%. Itu akhirnya tinggal 5 kilo satu pohon. 1 tahun. Nah kita bayangkan, berarti kalau untuk memenuhi kehidupan 1 tahun, berarti orang butuh berapa pohon? Artinya selama luasan itu masih di bawah 2 hektar, itu kan standar ya di dalam pertanian. Kalau yang dinamakan petani sejahtera ya standarnya 2 hektar. Begitu kita di bawahnya 2 hektar, ini yang perlu yang namanya teknologi. Kita tidak bisa mengandalkan secara utuh hasil pertaniannya itu. Kita butuh teknologi, makanya kita butuh yang namanya dulu ada kata-kata tumpang sari supaya ada produksi lain selain yang utama. Kemudian yang sekarang yang sedang dikembangkan itu adalah bagaimana bisa menjadi corporate. Jadi pertanian yang bersama-sama mulai dari pengolahan awalnya sampai ke pasca panennya, sebisa mungkin hulu hilir. Nah hulu hilir ini ketika lahannya kecil, orang nggak akan sanggup melakukan, nanti pemasarannya juga kalau kecil ya kan nggak nyucuk gitu ya Bu ya? Ya bahasanya begitu. Akhirnya kan harus dilakukan bersama-sama. Ini karena sektor pertanian ini kan banyak ya komoditinya. Nah memang saya memahami ketika pemerintah tidak kemudian semua bisa
dampingi secara sempurna, karena memang komoditi kita, apalagi kayak kopi ini seolah-olah menjadi yang bukan utama di era saat ini. Saat ini kita kan masih fokus di swasembada gula sama swasembada pangan, terutama di padi, di beras ya. Jadi target nasional ke kita ini luar biasa untuk Jawa Timur, karena Jawa Timur ini termasuk penopang utama untuk swasembada gula, kemudian pangan, bahkan kopinya tadi sudah disebutin nomor 6 secara nasional. Artinya kan diperhitungkan semua produksi pangannya Jawa Timur ini diperhitungkan. Padahal dalam kenyataannya tadi sudah disampaikan juga perkara lahan dan sebagainya. Nah kopi ini seharusnya menjadi emas selama regulasinya, kemudian pendidikan petaninya, itu baru nanti bisa kita katakan kopinya menjadi manis. Tetapi kalau itu masih pincang, ya kan, nah ini kopinya menjadi pahit. Karena kenyataannya Mbak, kopi Jawa Timur ya, itu sebenarnya kopi yang sudah kualitasnya ekspor. Jadi sampai nah ini yang agak mengkhawatirkan ya. Jawa Timur sendiri saya yakin jenengan juga nggak tahu yang mana sih kopi Jawa Timur. Betul. Karena jenengan nggak melihat di pasar, di di supermarket misalnya. Oh ini kopi Wonosalam, oh ini kopi Banyuwangi. Yang ada apa? Kopi Mandailing, Aceh Gayo. Jawa Timur sendiri tidak ada. Brandingnya kurang begitu ya Bu ya. Nah itu dia. Padahal karena saya kebetulan juga penggemar kopi, saya terbiasa membeli langsung di teman-teman yang roasting kopi yang asli. Saya kalau ndak Wonosalam, ndak Excelsa, saya ndak mau. Apa istimewanya Wonosalam sama Excelsa ini Bu? Mungkin bisa di-sharing sama masyarakat. Excelsa itu jadi dari segi kan kalau yang utama itu kan ada Robusta sama Arabica. Iya. Kalau Robusta ini kan kecenderungannya hanya pahit saja. Yang ini yang kemudian bisa diolah dengan macam-macam, ditambahi susu dan sebagainya. Kalau Arabica ini ada asamnya. Nah asamnya tinggi sehingga kalau dicampur-campur sayang, karena justru kenikmatan kopi ini ada di Arabica menurut saya ya. Nah Excelsa di antara dua-duanya, sehingga orang yang tidak senang terlalu kecut bisa menerima, yang tidak senang terlalu pahit bisa menerima. Excelsa ini yang pas komposisinya itu berarti pas. Diolah juga bisa lebih fleksibel begitu ya. Cuman persoalannya Excelsa itu bijinya kecil, sehingga secara bobot tidak terlalu dibandingkan dengan Robusta. Makanya orang petani lebih senang Robusta. Kemudian secara hasil di pohonnya sendiri itu kalah jauh dengan Robusta. Lebih produktif pohon Robusta memang. Nah ini makanya perlu riset jangka panjangnya supaya petani ini mau yang berkualitas tinggi. Makanya kalau Arabica itu meskipun sedikit, memang produktivitasnya lebih sedikit daripada Robusta, tapi harganya kan tinggi. Nah itu yang juga harusnya dikenali oleh petani itu sendiri, pengetahuan bahwa ini loh kopi ini mahal, Anda jangan sembarangan jual, tentukan harganya. Maka pengetahuan seperti ini juga harus disampaikan ke petani. Ini yang kadang-kadang tidak dikuasai. Sehingga petani ya sudahlah, saya butuh duit, jual aja. Dulu malah mereka jualnya hanya dalam bentuk cherry itu. Padahal itu 1 kilo cuma kalau Robusta itu antara 10.000 sampai 15.000. Nah padahal kalau kita mau proses sampai green bean itu bisa sampai 75.000 per kilo. Bayangkan, walaupun susut ya tinggal 25%-nya. Tapi kan nilainya berapa kali lipat tuh, antara 10 sampai ke 75. Kan artinya secara keuntungan jauh lebih banyak kalau mau memproses, padahal itu masih baru setengah jadi. Tapi fasilitas pemprosesan itu sebenarnya ada nggak sih di masyarakat? Ada. Saya beberapa kali bekerja sama dengan kehutanan sama perkebunan untuk membagikan sampai alat roasting. Tapi kan belum menyentuh semuanya. Dan belum tentu petani itu mau menggunakan. Itu tadi persoalan ekonomi, mau cepet, ya persis dengan padi. Nah, artinya mereka butuh fresh money, gitu. Anaknya lagi sekolah, waktunya bayar. Nah itu kadang-kadang membuat mereka sudah nggak ada jalan lain, sudah. Sehingga alat itu jarang digunakan.
Nah, sementara pasar itu kan butuh yang keberlanjutannya itu stabil ya. Nah, ketika supplier tidak stabil, kalau Anda jadi pembeli, lari nggak? Lari pasti. Itu yang masih menjadi persoalan kita bersama. Itu. Nah, ini kalau terus-terusan kayak begini, ini juga jadi persoalan. Saya bandingkan dengan ini memang beda komoditi, tetapi ini berbicara tentang kebijakan negara. Saya kemarin jalan-jalan ke Cijedang, mereka itu mengimpor raw sugar. Ya, nah di Indonesia tidak ada produk raw sugar, tebu juga. Nah, mereka datangnya dari mana? Dari Brasil. Dan ternyata di Brasil itu yang namanya memproduksi raw sugar itu bukan pabrik besar, negara mengambil dari petani. Berarti mereka sudah sampai hilirisasi ke petani langsung begitu ya? Iya. Jadi istilahnya pemerintah jadi resi gudangnya gitu ya, bahasanya gitu. Yang kemudian pemerintah lah yang akan melakukan ekspor sampai ke Indonesia itu. Bayangkan. Artinya apa? Kestabilan produknya dijaga langsung oleh pemerintah. Nah, ini yang juga yang menjadi menurut kami ya dari Komisi B menjadi persoalan adalah bahwa sampai hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur itu belum bisa fokus pada satu kekhususan. Misal terkait dengan keinginan pusat untuk memberikan beban pada Jawa Timur tentang swasembada gula dan swasembada pangan. Kan ketika dua-duanya ini membutuhkan lahan, sementara lahan kita terbatas, pemerintah Jawa Timur kan harusnya bisa mengambil kebijakan untuk mengambil salah satunya aja, jangan semua. Karena kita berbicara tentang perlindungan terhadap lahan. Nah, itu yang terjadi, ketidakberanian untuk mengambil fokus hanya karena setiap sektor itu harus dilaporkan secara pusat dan setiap sektor harus ada kegiatannya. Sehingga tidak boleh fokus karena semua harus ada yang terkait dengan kinerja. Nah, ini memang kalau mau memperbaiki agak susah, Mbak, karena kita berkaitan dengan bicarakan pusat ya. Iya, dan juga lintas sektoral ya, karena ininya berbagai macam komoditas pertanian. Betul. Kemudian juga rebutan juga lahan sama peternakan, kehutanan juga. Itu juga salah satu faktor bahwa kita ini masih yang disampaikan selalu berbicara kita lintas sektor, tapi realita operasinya di bawah itu masih ego. Nah, ego sektornya masih terlihat. Nah, ini yang masih kami sayangkan dari Dewan ini, bahwa teman-teman di OPD ini belum punya keberanian untuk bisa fokus satu, yang kedua kemudian ego sektoralnya masih terlalu kuat sehingga kerja lintas sektor ini kadang-kadang di bawah ini tidak terlihat. Yang artinya apa? Mereka semua memprogramkan yang seolah-olah lintas sektor, memprogramkan untuk mendukung pada komoditi yang sama. Tetapi operasi di bawah harusnya kan saling mendukung. Yang terjadi tidak. Mereka membuat konsep-konsep yang berbeda sehingga di bawah tidak bisa saling menunjang, tidak melengkapi. Ini yang menjadi istilahnya kesedihan kami ya, anggota Dewan yang tahu masalah di bawah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini yang kami sayangkan. Nah, ini tentu yang bisa mengambil kebijakan ya Bu Gubernur langsung harusnya. Ya. Nah, ini kan ada masalah tumpang tindih antar lintas sektoral. Ini berarti untuk memastikan perkebunan kopi yang sustainable atau berkelanjutan itu sangat-sangat sulit karena adanya tumpang tindih lintas sektoral. Ya, maka selain kerja pemerintah, kita butuh yang namanya pihak ketiga. Siapa? Bisa saja perusahaan, bisa saja lembaga-lembaga masyarakat yang mendampingi masyarakat, pertanian terutama. Itu kita butuh kinerja mereka juga. Tetapi akan jauh lebih baik kalau menurut saya kopi ini hilirisasi itu benar-benar dilaksanakan di masyarakat. Sehingga muncul nanti akan kopi Banyuwangi, kopi Bondowoso, kopi Jombang yang dipresentasikan sebagai kopi Jawa Timur. Muncul itu, artinya produk UMKM tetapi dikembangkan menjadi seperti setara dengan produk pabrikan. Kalau itu mampu kita lakukan, kenapa enggak seperti kopi juga kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang selalu saya kritisi adalah
saya selalu tanya ketika di OPD, kemudian di kantor dewan sekalipun, saya tanya kopinya dari mana nih? Ternyata kopinya pabrikan. Saya nanya, emang nggak kenal ya kopi yang produknya Jawa Timur? Nah, kemudian ketika saya waktu itu masih ingat, karena kalau sudah berbicara kopi, memang komoditi kopi itu bisa dikerjakan banyak OPD ya, mulai dari perkebunan, pertanian itu sendiri, kehutanan, karena beberapa wilayah kehutanan itu dipakai untuk menanam kopi. Kemudian koperasi UMKM, otomatis mereka akan mendampingi untuk pemasarannya, brandingnya dan sebagainya, dan Indak yang bertanggung jawab untuk bisa penetrasi ke pasar dan sebagainya. Itu saya nanya juga ke dinas koperasi, Pak, jenengan itu membanggakan hasil kopi, jenengan cerita bahwa kopi itu dibawa di dalam misi dagang. Masalahnya di kantor saya hari ini kopinya tidak dari Bapak loh. Saya tanya, ya ini kan tantangan bagi teman-teman OPD. Untuk bisa mencintai produknya sendiri itu belum dilakukan. Bagaimana kalau kita mau memperjuangkan, menyesap sendiri aja ndak mau. Tapi sebenarnya kalau urusan menyerap kopi yang ada, kalau kita lihat harganya sebenarnya cukup bersaing tidak dengan hasil pabrikan? Karena kan masih banyak yang memilih akhirnya kopi-kopi pabrikan. Yang perlu diingat bahwa kenapa kopi pabrikan itu murah, campurannya banyak dari petani murni. Kalaupun kemudian nanti mau membuat segmen, oh ya, nanti kita akan ada segmen eksklusif yang murni. Nanti kita ada segmen yang tidak eksklusif, yang artinya mudah, harganya bisa menyesuaikan masyarakat secara umum. Latih dong teman-teman kita, betul kan? Latih mereka. Saya kan khawatirnya ini sudah ada endorse nih dari pabrik, sehingga tidak ada kemauan untuk ngangkat. Sorry, ini guyonan anekdot aja ya. Jadi saya khawatirkan begitu gitu kan. Jadi akhirnya teman-teman selamanya tidak akan terangkat. Jadi sebenarnya punya potensi, branding juga sebenarnya sudah ada pelatihannya, tetapi mungkin harus dibedakan segmentasinya antara kopi pabrikan dengan kopi yang hasil petani. Itu misalnya bisa dibilang kopi artisan seperti di luar negeri, bahwa ini adalah produk-produk khusus yang harus dikonsumsi juga. Mungkin kalau kayak kita lihat di Jepang kan ada bahwa mereka itu lebih mengutamakan produk lokalnya sebelum menggunakan produk yang lain. Betul. Meskipun itu lebih mahal begitu ya. Coba saya nanya ke Mbak. Mbak itu kalau misalnya ke supermarket, kemudian atau di tempat oleh-oleh, pusat oleh-oleh, ada nggak kopi branding lokal? Coba saya tanya. Ada beberapa? Ada beberapa. Sudah pernah nyoba, tertarik? Kesulitannya karena biasanya bentuknya tuh berbentuk biji kopi. Iya. Sehingga satu itu sulit kalau kita tidak punya alat giling di rumah. Betul. Nah ini kan supaya jadi ini ya, perlu didengar oleh teman-teman dan dinas. Kemudian tidak ada yang bentuk instan yang bisa diseduh dengan air suhu ruang. Padahal ada. Padahal produk itu banyak. Yang sudah diproduksi oleh teman-teman. Berarti brandingnya yang kurang sehingga kita tidak tahu. Siapa yang bertanggung jawab? Nah ya kan, nah itu satu. Nah Mbak pernah jalan-jalan ke NTT enggak? Pernah. Oke. Sudah pernah masuk di tempat oleh-olehnya? Pernah. Menemukan kopi? Ya. Dan brandingnya luar biasa. Ya. Tempat oleh-oleh terutama yang difasilitasi pemerintah daerahnya, kopinya itu justru yang tidak saya temukan di Jawa. Betul nggak? Iya. Sehingga dia menjadi raja di daerahnya sendiri. Betul nggak? Iya. Sementara kopi kita ini terkenal di internasional, Mbak. Orang internasional itu nyari loh Excelsa-nya Wonosalam. Bahkan orang Wonosalam sendiri kalau nyari Excelsa susah. Jadi semua diangkut ke luar negeri gitu, Bu? Ya. Saya hari ini kalau beli, saya itu selalu beli roasting itu langsung 5 kilo sudah di roasting. Itu harganya berapa, Mbak? 600 lebih, hampir 700. 600 sampai 700. Itu susah, nyari saya pesen order khusus. Nah inilah, kopi kita tidak bisa menjadi raja di daerahnya sendiri, beda dengan NTT. Ini yang saya
sedih gitu lihatnya. Apa kurang banyak atau apa masalahnya Bu? Karena apa mungkin itu sudah diserap oleh Kalau kurang pasar banyak ekspor tadi produknya sendiri? berapa? Hampir 40, 48. hampir 50.000, iya. Iya. Segitu banyak, nomor 6 nasional. Tapi branding kita sudah tertutup. Sama kalau misalnya nyun sewu, jenengan punya produk kopi, saya beli green bean-nya, kemudian saya packing, saya kasih nama Mandailing. Tahu apa enggak? Enggak. Saya khawatirnya begitu. Khawatir dioplos menjadi brand lain. Ya. Ini yang akhirnya Jawa Timur secara data nomor 6. Nomor 1 di Jawa. Barangnya mana? Tidak terlihat. Betul apa enggak? Itu yang kita saya yang merasa inilah saya sebut, dan itu pun hanya di sentral pemasarannya. Apakah petani juga merasakan yang disebut kopinya Jawa Timur ini produk nasional? Apakah merasakan? Tidak juga. Jadi kalau boleh saya tarik ya Bu garis merah dari mulai petani sampai kemudian di tingkat ekspor. Betapapun misalnya harga kopi internasional itu naik harganya, petani belum tentu bisa merasakan manisnya si kopi. Iya, betul. Itu yang saya maksud. Kalau kita masih pola pendampingannya seperti ini terus, hanya cukup supaya sudah bisa green bean selesai, tapi kita tidak membuat kemudian branding Jawa Timur ini benar-benar, Anda kalau mau cari kopi Jawa Timur datang dong. Nggak kemudian kita nyari kopi kita sudah di luar. Bahasanya kan gitu. Saya pengen ngerasain kopi kita sendiri, nggak ada. Di pasar adanya Gayo, adanya Bali, adanya mana yang terkenal Sulawesi itu. Nah, ya kan? Saya cari mana sih brand kita. Padahal belum, bisa jadi biji-biji kita ada di situ. Ini yang saya sedihnya di situ. Ya, kemauan untuk benar-benar menjadi pendamping masyarakat lah dari pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah ini tugasnya adalah melayani masyarakat. Tugasnya itu bagaimana mensejahterakan masyarakat. Di mana itu ada peluang, di mana itu ada jalan, ya harus dijalankan. Jangan kemudian terbentur dengan, kita ini kan kurang luwes di dalam membuat kebijakan. Itu yang harus kita perjuangkan bersama-sama di situ. Mbak kalau tahu penjualan kopi itu luar biasa loh. Artinya sampai berbicara jejaring. Teman-teman yang punya kafe eksekutif sekalipun, yang eksklusif, yang artinya membuat kopi racikan yang baik pun, untuk mendapatkan kopi yang terbaik di Jawa Timur, ini masih harus berbicara jejaring pasar. Kalau enggak punya, ya enggak dapat. Karena saking ketatnya begitu ya Bu, Iya. ya sudah langsung diambil untuk ekspor, kemudian untuk di daerah lain. Padahal kalau kita benar-benar mau mengolah sendiri, wah itu luar biasa. Jadi petani juga akan merasakan. Kayaknya terjadi seperti itu. Kemudian apa kira-kira yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini? Petani sendiri mungkin mendapatkan pelatihan, tetapi juga akhirnya mereka menjual kopi masih dalam bentuk cherry tadi. Terus kemudian kita lihat ketika sampai di rantai distribusi ternyata sudah diserap oleh para distributor besar yang sehingga tidak sampai ke pasar umum seperti biasanya. Jadi yang harus dilakukan satu-satunya adalah hilirisasi yang real, yang tidak hanya di atas kertas. Nah, yang namanya real itu ya sampai di bagaimana caranya produk kita duduk di supermarket terkenal. Kita punya Dekranasda, yang artinya setiap kota kabupaten pasti ada tokonya, ya kan? Sampai ke Jawa Timur pun ada. Itu artinya kita punya toko. Kita ini semua se-Jawa Timur ini punya toko yang khusus sebenarnya terkonek dengan pemerintah karena Dekranasda mitra pemerintah. Nah, kan tinggal pemerintah mendorong hilirisasi yang sebenar-benarnya. Oke. Dampingi mulai sampai jadi kemasan.
brandingnya itu tugasnya Indak. Bagaimana petani itu bisa sampai pada level branding. Nah, kemudian setelah branding jadi, kemudian bagaimana pemerintah itu juga bisa membuat koneksi dengan jejaring tokonya sendiri, bahkan kemudian jejaring dengan supermarket besar seperti yang dilakukan NTT. Kan fungsinya kita studi banding kan begitu harusnya. Kalau NTT bisa, kenapa kita enggak? Pertanyaannya begitu. Tapi kalau sejauh ini bagaimana peran koperasi petani atau misalnya ada kelembagaan lokal ketika mendampingi petani? Apakah sudah sampai mana? Itu yang menjadi problem. Bahwa petani-petani kita ini masih agak sulit kalau diajak untuk berorganisasi. Sulit sekali. Nah, apa kendalanya, Bu? Ini sebenarnya hanya masalah watak ya, bahwa watak masyarakat kita kalau belum melihat ada yang berhasil, mereka belum mengikuti, benar nggak? Nah, itu sudah sesuatu yang ya sudah biasa lah di kalangan masyarakat. Ayo diajak berorganisasi. Loh, apa yang saya dapat? Kalau saya belum melihat orang yang berhasil di situ, saya tidak ikut, saya nunggu dulu. Itu problemnya. Sehingga kita memang perlulah, kalau bahasa kita di lapangan ya, kita ini butuh 10 orang gila untuk bisa memberi contoh. Padahal kalau di Jawa Timur orang-orang kayak gitu sudah banyak. Tetapi mereka ini tidak terekspos. Nah, P4S, tempat pelatihan, sebenarnya konsep ini sudah bagus, Mbak. Jadi pemerintah, Kementerian Pertanian itu membuat P4S. P4S ini adalah contoh petani yang sukses. Nah, petani yang sukses ini kemudian diminta untuk membagikan ilmunya kepada petani yang lain. Ini kalau di Jawa Timur saja kita sudah punya 250 P4S termasuk komoditi kopi. Kalau di saya memang komoditasnya beras. Nah, seharusnya ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi pendampingnya. Kita ini masih terlalu gagap di dalam kerja lintas sektor. Lintas sektor antar OPD aja masih gagap, apalagi dengan lintas sektor yang lembaga-lembaga yang lain. Ini yang menjadi PR. Kalau ini sudah selesai, bisa bersama-sama dengan konsep visi misi yang sama, saya yakin persoalan ini sudah selesai. Gitu, jadi Mbak, PR utamanya itu di lintas sektor, kerjasama lintas sektor. Tidak hanya lintas OPD, tetapi juga lintas lembaga. Baik, kalau saya berikan kesempatan untuk Ibu berbicara langsung dengan para petani kopi, apa yang ingin disampaikan? Ya, untuk para petani kopi, manusia itu hidup tidak akan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat sesuatu yang baru. Jangan pernah berhenti di zona yang nyaman. Belajar, berkumpul, berjejaring untuk bisa meningkatkan kualitas diri yang secara otomatis nanti akan meningkatkan produksi pertanian itu sendiri. Itu jangan berhenti dilakukan. Jadi meskipun apapun ada kendala dari pihak pendampingan pemerintah, dari petani kopi sendiri harus ada punya kemauan sendiri. Terutama adalah membangun jejaring. Membangun jejaring inilah yang selalu menjadi kelemahan kita. Dan ini tidak boleh terjadi. Begitu kita jejaring, begitu kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan bersama, saya yakin persoalan-persoalan yang seperti itu sudah tidak ada lagi. Ya gitu, Mbak. Baik. Ini pertanyaan terakhir saya. Kalau misalnya Ibu punya kesempatan untuk merangkul para petani kopi dan juga memberikan motivasi, apa yang kira-kira ingin Ibu sampaikan supaya mereka tidak patah semangat meskipun bisa dibilang kadang nasibnya sepahit kopi? Ya, lihat dunia luar. Lihat dunia luar bahwa di sana juga banyak petani-petani kopi yang berhasil. Kalau yang saya lihat itu di Banyuwangi sudah ada. Jadi sekali lagi jejaring itu yang membuat kita akhirnya melihat dunia luar bahwa petani yang sekecil mereka pun bisa sukses. Punya kesempatan asal kita mempunyai kekuatan yang besar di luar dirinya. Salah satunya adalah dengan jejaring itu sendiri. Kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan OPD atau pembangun kebijakan dan juga interaksi dengan para lembaga-lembaga yang mendampingi mereka.
Ini yang harus segera dilakukan. Jangan sampai kita ini ibaratnya hanya sudah terlalu puas dengan apa yang kita punya. Tidak boleh ada kata puas. Itu Mbak, pesan saya kepada para petani. Maka segera saja lihat dunia luar, saksikan apa yang keberhasilan orang lain yang untuk bisa diterapkan pada diri mereka sendiri supaya bisa merasakan manisnya kopi. Supaya bisa merasakan manisnya kopi. Iya. Benar nggak Bu kalau dibilang masyarakat Jawa Timur itu terkadang jago secara individual, tetapi ketika harus bekerja sama dengan orang lain itu permasalahannya, mereka itu sulit sekali bekerja sama secara tim. Ya, ini yang menjadi persoalan yang sangat rata-rata lah, artinya tidak hanya di dunia pertanian, di semuanya juga begitu, karena kita ini masih merasa egosentrisnya masih terlalu kuat. Dan ini kan harusnya ditumbuhkan suasana, ini kan memang kewajiban pemerintah juga menumbuhkan suasana kebiasaan untuk bekerja sama. Ini sebenarnya itu kan sudah terjadi ya dulu, makanya muncullah namanya RT, muncul RW. Itu kalau di negara lain tidak ada. Cuma di Indonesia yang punya struktur yang luar biasa sampai di tingkat dasawisma. Problemnya adalah kalau saya mengamati adalah ketika kemudian salah satu ini yang sudah ditumbuhkan kerja sosialnya ini luar biasa, kemudian ada salah satu kena subsidi RT, kemudian dikasih subsidi, ini akhirnya menimbulkan kecemburuan, akhirnya merusak tatanan yang sudah ada. Kemudian munculnya BLT, itu juga begitu. Akhirnya keinginan kegotong royongannya ini semakin terkikis. Ini yang perlu kita bangun kembali. Dan nuansa-nuansa ini harusnya yang menjadi leading sektornya pemerintah itu sendiri. Untuk bisa menggerakkan masyarakat kembali dalam kehidupan sosial yang seperti dulu lagi, bergotong royong, tidak ada pamrih uang ya, tetapi pamrihnya adalah bekerja. Nah ini yang perlu kita bangkitkan kembali Mbak. Di desa-desa itu juga sudah mulai terkikis soalnya. Contohnya terkait dengan kerja bakti. Di tingkat desa sekalipun diajak kerja bakti seminggu sekali sudah sulit. Ketika diajak kenapa tidak mau kerja bakti, tuh desa kan duitnya sudah banyak, bayar orang aja. Itu yang terjadi Mbak. Nah ini yang kemudian merambat ke sektor-sektor lain. Walaupun tidak semua. Buktinya masih muncul organisasi, masih muncul, ini kan berarti sekelompok orang yang sudah terkondisikan kesadarannya, tapi itu ternyata gerakannya pun saya anggap lemah, belum bisa mengangkut semua masyarakat. Itu yang PR kita bersama di situ. Baik, terima kasih Ibu Wipin Sumrambah, Sarjana Peternakan, Magister Analis Publik. Ini menarik sekali. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan bisa menginspirasi para petani kopi, kemudian masyarakat Jawa Timur bahwa kita tuh punya loh potensi luar biasa besar. Sayang banget kalau nggak dikembangkan. Betul. Mudah-mudahan informasinya juga bisa sampai dan kemudian nanti bisa membangkitkan semangat mereka untuk terus maju. Betul. Kita akan ketemu lagi di podcast Saja Sapa Jatim episode berikutnya. Sampai jumpa. Saya Virgianti Kusuma. Ibu matur